Iya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Dan saya percaya setiap masalah, kalau kita mencintai Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan tidak pernah salah. Saya yang sering salah. Kau nggak pernah salah. Kalau kita lihat kenapa terjadi pertengkaran, kita kerap kali kita berkata kau yang salah, gitu ya. Lalu dia pun nggak merasa salah. Suami mengatakan kau yang salah, istri nggak merasa salah. Lalu istri juga nggak terima. Lalu istri berkata bapak yang salah, saling menyalahkan, akhirnya terjadilah pertengkaran. Ya, saya percaya ada banyak juga orang berkata, kenapa terjadi begini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Ada lagi yang lebih ekstrim, dia menyalahkan Tuhan. Ya, tapi saya percaya kita di tempat ini tidak pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Yakinkah saudara bahwasanya Tuhan tidak pernah salah? Yakinkan kiri kanan saudara? Katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan tidak pernah salah. Apapun masalah kita, ya, sebesar apapun, seperti apapun kondisi keadaan kita, saya percaya Tuhan tak pernah salah. Kitalah yang perlu cek, kitalah yang selalu salah langkah, salah makan, sakit perut, ya. Jangan sampai kita salah makan lalu kita salahkan dasar ini iblis. Kalau kita yang salah makan, ya, Tuhan tidak pernah salah. Ya, kalau saya berkata kepada istri saya, kalau ketika mungkin terjadi perkataan yang sudah mulai memanas seperti itu, lalu saya berkata, maaf aku yang salah. Saya percaya reda. Tapi semakin saya ngotot, dia pun ngotot, maka apa yang terjadi? Yang tidak pernah terpikirkan pun bisa diucapkan. Karena itu saya katakan kepada kita, ketika ada persoalan langsung kita berkata, ya, saya yang salah. Tapi kalau saudara tak mau menerima juga dia yang salah, katakan saja, saya yang salah, tapi kau harus berubah. Iya. Siapa yang salah, siapa yang berubah, ya. Nah, saya sampaikan kepada kita, Tuhan tak pernah salah. Mau persoalan yang kita hadapi sebesar apapun, Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, janji-janji Tuhan begitu luar biasa. Tapi kenapa kita belum menerima janji itu? Coba kita lihat firman Tuhan ini dalam kitab Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 berkata, saya baca buat kita, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwasanya hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Saya percaya tidak ada di tempat ini nggak punya masalah. Setiap kita punya masalah. Tinggal cara pandang kita bagaimana supaya kita melihat masalah itu nggak menjadi luar biasa, tapi masalah biasa. Sama seperti kalau orang tua, mungkin ada orang tua menyiksa anaknya hanya gara-gara mungkin aktif, lasak, panjat sana, lari sana, saking mungkin orang tua ini nggak tahan. Lalu dia anggap itu menjadi masalah yang besar. Lalu dia pukul, lalu dia bahkan dia aniaya. Tapi ada orang berkata, wah, anaknya telah lari kemana-mana. Lalu kita berkata, wah, anaknya bu aktif sekali ya. Iya pak, memang dia begitu. Gimana seperti itu? Tidak apa-apa pak, itu biasa. Tapi ada orang berkata itu sudah masalah yang luar biasa. Nah, biarlah setiap kita, cara pandang kita, kalau kita bersama dengan Tuhan melihat masalah, saya percaya bersama dengan Tuhan kita melihat masalah itu menjadi kecil. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, masalah kecil suami istri bisa menjadi pertengkaran yang besar. Kenapa? Karena kita bisa memandangnya tanpa Tuhan. Mari libatkan Tuhan dalam segala apa yang kita hadapi. Ketika kita mendahulukan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita hadapi, saya percaya kita berkata pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita gak libatkan Tuhan, kita mau menonjolkan diri kita mau mengeluarkan semua yang namanya kemampuan kita, akhirnya kita gagal, akhirnya kita bisa frustasi. Tapi saya percaya ketika kita libatkan Tuhan dalam setiap persoalan kita berkata,
suami mengatakan kepada istrinya, masalah kita biasa, Tuhan kita luar biasa. Istri juga mengatakan, masalah kita biasa, Tuhan kita luar biasa. Kapan kita tidak lagi melihat Tuhan kita luar biasa, maka masalahlah yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, janji Tuhan kepada Joshua, kuatkan saja hatimu, teguhkan saja hatimu, aku menyertai kau, kemana pun kau pergi, kau menang. Saya percaya bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Raja Daud berkata, walau aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena dia percaya dia bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita hadapi, COVID-19, ya, bagaimana virus corona ini membuat kita mungkin takut, lalu segala macam. Tapi yakinkanlah, selama kita bersama Tuhan, mau mati pun yang penting bersama Tuhan. Amin. Buat apa hidup kalau nggak bersama dengan Tuhan? Kita rasanya biasa, nyaman sekali, aman-aman. Tapi kita tidak tahu, Roh Tuhan sudah menjauh, sama seperti Saul. Dia merasa masih dia raja begitu luar biasa, tapi dia tidak sadari Roh Tuhan sudah menjauh daripadanya. Hari-hari ini nggak ada masalah, situasi demikian rupa. Yang penting kita masih bersama dengan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan saudara, masih bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Tapi sepanjang kita masih bersemangat dan kita bersama dengan Tuhan, situasi kondisi masalah ini kita hadapi, kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, sama-sama kita baca dari depan, 2, 3 ya. Iya, Tuhan berjanji, aku sekali-kali, ya, kalau bisa ditegaskan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang paling penting Tuhan tak meninggalkan kita. Masalah tak bisa kita pungkiri. Mau dia raja, mau dia bapak, mau dia ibu, mau dia presiden, mau dia menteri, siapapun, pasti namanya masalah dia alami. Suami mengalami masalah, istri mengalami masalah. Setiap kita, nggak ada yang bisa menghindar daripada masalah. Yang bisa kita pilih, kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Coba kita baca ayat lengkapnya. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan sampai masalah persoalan yang kita besar-besarkan karena uang, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ada banyak orang mencintai uang, menjadi hamba uang, sehingga menyimpang dan mengalami masalah. Biarlah setiap kita menghadapi masalah, mengalami masalah, pastikan bukan karena dosa. Kalau karena dosa kita mengalami masalah, tidak ada jalan lain kecuali bertobat. Tapi karena kita yakin karena kebenaran kita mengalami masalah, percayalah di balik itu ada mujizat. Kalau kita sakit karena dosa, nggak ada cara lain, kita harus minta ampun, bertobat. Tapi kalau kita mengalami sakit penyakit bukan karena dosa, percayalah di balik itu ada mujizat kesembuhan. Amin. Karena itu Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kalau Tuhan yang berjanji tidak meninggalkan engkau, itu luar biasa. Gak usah kita bayangkan Tuhan, Bapak dunia ini saja. Ya, suatu saat kita pernah mendengar cerita ini. Suatu saat ada akrobat, ya, di mana satu gedung ke gedung yang lain dibuat satu baja atau tali. Lalu seorang bapak, ya, mau berjalan dari sisi gedung ini ke seberang. Lalu penonton begitu luar biasa di bawah dan memberikan aplaus, memberikan tepuk tangan. Lalu dia berkata, oke, hitung 1 sampai 3, saya akan berjalan dari sisi ini ke gedung sana. Lalu dia berjalan di atas satu tali itu. Lalu dia sampai di ujung. Dan dia berkata,
Oke, semua orang bertepuk tangan, sangat luar biasa. Dan dia bertanya, oke, saya akan kembali balik ke sana. Siapa yang mau aku gendong? Saya percaya tidak ada yang mau, kecuali anak kecil ini, dan berkata, saya. Lalu anak kecil ini dipanggil dan dia naik dan dia digendong. Lalu ketika dia gendong, orang sudah deg-degan, orang sudah ketakutan. Lalu bapak ini menggendong dengan pasti, dengan yakin, dan dia pergi ke seberang dengan selamat. Lalu semua orang bertepuk tangan. Tiba-tiba reporter menanyakan, ya, kenapa kamu mau, Dik? Kenapa kamu mau? Nggak takut jatuh, nggak takut mati? Coba kau bayangkan dari jauh tinggi seperti itu jatuh, pasti mati. Dia berkata, ya ngapain aku takut, orang dia bapakku. Dalam lembah kekelaman kita akan tidak takut asal bersama dengan Bapa di surga. Amin. Ending kehidupan ini mati. Kemana tujuan kita? Ya ke surga, berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini persoalan yang kita hadapi menakutkan. Mari kita teguhkan hati kita, bersama Yesus kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah ini, Bapak Ibu? Ya, saya katakan sekali lagi, masalah dapat menimpa siapa saja. Ya, dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 12 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi masalah itu adalah sebagai ujian. Nah, kalau anak-anak sekolah dia mengalami ujian, berarti dia mau naik kelas. Kalau kita juga, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan mau supaya kita naik kelas. Bilang kiri kanan saudara, kau menghadapi masalah supaya kau naik kelas. Setuju? Coba kalau kita tak mengalami ujian, kita tak ujian, lalu kita naik kelas, dari mana? Ya. Tapi ketika kita ikuti ujian, lulus, naik kelas, naik kelas. Iman kita juga Tuhan mau supaya terus meningkat dan semakin kuat. Apa yang harus kita lakukan jika mengalami masalah? Yang pertama, sama-sama kita baca, terimalah 2-3 ya. Terimalah masalah itu sebagai media untuk lebih dekat dengan Tuhan. Iya, terimalah masalah itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika saya sakit, justru karena saya sakit, cari Tuhan. Waktu sehat lupa doa. Waktu sehat lupa baca firman Tuhan. Bangun pagi langsung berpikir apa yang harus kulakukan, beraktivitas begini, kemana saya pergi. Nggak pernah tanya Tuhan pagi-pagi, bangun pagi, Tuhan aku masih hidup, ngapain aku Tuhan, apa yang harus kulakukan? Nggak. Bangun pagi langsung punya rencana sendiri, lalu bertindak demikian lupa. Lalu akhirnya apa? Drop, sakit. Lalu apa yang terjadi? Kalau sudah sakit ngapain lagi bisa? Kecuali berseru kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menangis, menjerit, berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sembuhkan, Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Karena itu Bapak Ibu, terimalah masalah itu sebagai media untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan virus corona, dan berapa lama kita sudah mungkin banyak di rumah, ngapain? Biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Ya, jadi biarlah setiap masalah yang kita hadapi, mau gunakan ini sebagai media untuk lebih dekat kepada Tuhan. Virus corona ini melanda semua bangsa, biarlah itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Nggak bisa kita, banyak orang komplain, mana hamba Tuhan yang selama ini berdoa kesembuhan, kenapa nggak lagi buat KKR kesembuhan? Ya, ada kalanya memang kita berdoa mengalami hal yang namanya kesembuhan. Ada kalanya ini adalah satu ujian di mana kita setiap pribadi mencari Tuhan. Nggak lagi banyak ngomong kepada orang lain, banyak ngomong sama Tuhan. Jadi biarlah setiap masalah kita itu menjadi media mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Allah mengizinkan masalah atau lembah atau persoalan yang kita alami karena Dia ingin agar kita berseru kepadanya dan lebih dekat dengan Dia.
Kadang-kadang kalau anak-anak sehat, ya, anak-anak sehat, wah nggak tahu, pokoknya nggak ada waktu lah di rumah, nggak ada waktu untuk bersama dengan orang tua, bersama dengan papa mamanya. Tapi kalau udah kurang sehat, siapa yang dipanggil? Ma, mendekatkan diri. Biar rasanya kita apa yang kita alami persoalan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana tanggapan kita, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah? Yang kedua, terimalah masalah itu sebagai media untuk memurnikan karakter kita. Ya, kalau saya menghadapi masalah dengan istri, jangan saya sudah bertekad nggak ada keluar kata-kata yang memaki, kata-kata binatang, enggak. Tapi ketika kami menghadapi satu bersetegang gitu ya, namanya persoalan, saya melihat karakter saya biasa nggak kayak gini, biasa nggak seperti ini. Oh, apa yang menyebabkan? Saya cek diri saya. Kalau saya tuntut diam, bukan masalah selesai, makin ribut. Saya cek, saya lihat karakter saya. Ya, mari kita bersama-sama ketika kita menghadapi masalah, biar kita lihat itu adalah memurnikan karakter kita. Gampang menyalahkan orang, gampang artinya ya menimbulkan pertengkaran, tapi tak gampang untuk kita membersihkan, memurnikan karakter kita. Kalau kita nggak mau buka hati, ketika ada persoalan kita cek. Oh, ini membuat saya semakin sabar. Kita menghadapi orang yang merepet. Oh, ini membuat aku lebih bisa menanggapi. Kita berhadapan dengan pokoknya ngomong terus, dia nggak mau didengarin. Oh, ini membuat aku lebih memberikan telinga, memberikan hatiku untuk mendengarnya. Saya percaya setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita mau belajar, ada kalanya itu membangun karakter kita. Suami istri, ya. Mungkin saudara juga orang-orang muda selagi pacaran, jangan ketika ada masalah putus. Ya, memang tali gampang diputuskan itu. Ya, tapi ketika menghadapi masalah disimpan. Perlu pengenalan yang lebih dalam, perlu mengenal karakter dia. Jangan taunya makanan kesukaanmu apa, minuman kesukaanmu apa, nggak didalami karakternya. Ya, saya percaya Tuhan izinkan masalah supaya kita dimurnikan, supaya karakter kita muncul, karakter yang seperti yang kita hendaki Tuhan. Jangan kanak-kanak, ya, sedikit masalah, wah langsung demikian rupa reaksinya. Saya percaya Tuhan juga mengizinkan masalah supaya kita lebih dimurnikan. Amin. Sama seperti apakah kita ini seperti jerami, sedikit terbakar, sedikit kena api sudah terbakar. Atau kita seperti emas, semakin dibakar semakin murni. Karena itu tinggal kita pilih, mau kita seperti emas atau kayu atau tembaga. Saya percaya kita rindu semua orang seperti emas. Semakin dibakar, semakin diuji, semakin banyak masalah, semakin murni, semakin fokus kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Yesus, kita gak bisa yang namanya lari dari masalah. Ketika kita lari dari masalah, tidak menyelesaikan masalah, maka saya percaya di tempat yang baru di mana kita ada, pasti kita akan menghadapi namanya masalah yang sama. Karena itu, apa mau saya katakan? Dimanapun kita menghadapi masalah, selesaikan, lulus. Kalau kita lulus, maka Tuhan melihat kita naik kelas. Semua masalah hidup merupakan kesempatan untuk membangun karakter, dan semakin sulit masalahnya, semakin besar potensi untuk membangun otot-otot rohani dan menghasilkan karakter Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, saya percaya kita lihat Tuhan yang besar, masalah kita semakin kecil, iman kita semakin kuat. Tapi ketika kita besar-besarkan masalah, iman kita semakin kecil, Tuhan pun tak kita lihat lagi. Tinggal kita pilih. Ketika kita menghadapi masalah, kita lihat Tuhan yang besar, kita ucapkan Tuhan yang besar, kita katakan masalahku kecil, Tuhan besar. Saya percaya iman kita yang bangkit. Tapi kalau kita besar-besarkan masalah, kita melihat Tuhan semakin kecil, masalah semakin besar, iman kita pun hancur. Karena itu pilihlah senantiasa supaya ketika kita menghadapi masalah, kita lihat Tuhan yang besar, kita ucapkan masalah kita kecil. Saya percaya kita keluar sebagai pemenang. Yang terakhir, terimalah masalah itu sebagai media untuk dapat mengerti apa arti berserah.
kita selalu gampang berkata berserah kepada Yesus. Artinya, mari kita yang sudah membuat rencana yang luar biasa, program yang luar biasa, tapi gagal. Buka usaha sudah diprogramkan demikian rupa, gagal. Ketika mau tes ujian atau tempat bekerja, dia lamar, gagal. Percayalah, rancangan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada setiap rencana kita. Jangan putus asa ketika kita gagal dari satu hal ini. Jangan kita putus asa ketika gagal membangun yang namanya hubungan. Jangan kita putus asa ketika kita gagal namanya dalam keharmonisan keluarga. Jangan kita putus asa membangun hubungan dengan yang namanya keluarga. Jangan putus asa. Tetaplah percaya bahwasanya rancangan Tuhan lebih indah daripada rancangan kita. Kita rencanakan ini, gagal. Jangan putus asa. Kita bertanya kepada Tuhan, mungkin jauh lebih daripada ini Tuhan siapkan kepada aku. Adakah kita bertanya ketika kita bangun pagi, Tuhan, apa rencanamu hari ini untuk aku jalan? Jangan sampai kita bangun pagi tak bertanya kepada Tuhan, lalu kita buat rencana segala macam, lalu gagal. Giliran gagal, kita komplain sama Tuhan. Giliran memulai, enggak bertanya kepada Tuhan. Biarlah sebelum mulai kita bertanya kepada Tuhan. Saya percaya supaya Tuhan menuntun kita, dan step by step, langkah demi langkah, hari demi hari kita berhasil menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Amin. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jauh lebih tinggi rancangan Tuhan dari rancangan kita. Hanya kita berusaha, kita buat rencana, tapi mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, waktu dia mau disalibkan, waktu dia dicambuk demikian rupa, lalu dia mau minum cawan dosa itu, dan dia berkata, bukan rancanganku yang jadi. Kalau bolehlah cawan ini lalu daripada aku, dia berkata. Kalau bisa enggak, jangan aku minum, jangan aku ambil itu. Tapi bukan rencana aku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kalau kita punya hati seperti itu, saya percaya gampang namanya melepaskan hal-hal yang membuat kita dongkol. Bukan rencana aku yang jadi Tuhan, rencana bukan kehendakku yang jadi Tuhan. Aku sudah berusaha, tapi masih gagal. Bukan kehendakku yang jadi. Mungkin lewat itu bisa saya jadi sombong, tapi karena itu Tuhan, aku percaya rencanamu jauh lebih indah daripada rencanaku. Lalu kita bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya ketika kita berhasil memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Berserah adalah salah satu kunci untuk mengetahui bagaimana rasanya memiliki Allah yang menyertai kita saat kita berada di dalam persoalan atau melewati musim kering. Saya melihat satu kisah bagaimana Elisa ketika pembantunya melihat masalah, ada banyak pasukan kuda yang mau menyerang mereka. Masalah yang dilihat pembantunya ini luar biasa. Tapi suatu saat Elisa berdoa dan berkata, "Celikalah matanya." Lalu dia melihat yang mengawal Elisa bersama dengan hambanya ini lebih banyak. Tanpa kita lihat dengan kasat mata kita sendiri seperti ini, yang menyertai saudara dan saya lebih banyak. Amin. Kuasa yang lebih besar yang menyertai saudara dan saya terjadi. Hari-hari ini yang menakutkan demikian rupa, saya percaya perlindungan Tuhan yang membuat kita aman. Mau sembunyi kemana saudara? Mau menjaga diri seperti apa? Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan yang sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya. Karena itu, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara punya rencana atas masa depan saudara, katakan, tetap berkata, tapi rencanamu yang jadi Tuhan. Kita sudah programkan atas keluarga, kita sudah berusaha, tetap akhir doa kita berkata, kehendakmu jadi Tuhan. Jangan sampai kita ngotot dengan kehendak kita, gagal, kita stres, kita frustrasi. Bahkan ada orang yang bunuh diri. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Masalah hidup akan menghampiri siapa saja, termasuk pengkhotbah, hamba Tuhan,
jemaat siapapun. Tapi yang mau saya katakan, ketika masalah itu datang, kita harus menerima masalah itu sebagai media untuk meningkatkan, mendekatkan kita kepada Tuhan, sebagai media untuk memurnikan karakter kita, dan sebagai media untuk mengerti apa arti berserah. Enak kalau kita bisa berserah, sama seperti Pak Gembala selalu berkata, kapan kita genggam sesuatu, harta, jabatan, ketika lepas itu sakit. Tapi kapan kita selalu berserah, melepaskannya, tidak menyakitkan. Karena itu kita selalu berkata, semua yang ada pada aku Tuhan milikmu. Kalau diambil Tuhan, sama seperti mungkin ketika seseorang diambil Tuhan dari kita, dari keluarga kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya tak ada kekuatan kita untuk menahan itu semuanya. Karena itu, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang menjaga kesetiaan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan.